Dan ini disebutkan kalau dalam Fathul Mu'in itu tidak ada kewajiban. Kalau orang meninggal masih utang puasa, ahli waris wajib mengganti. Tapi kalau punya utang sholat, tidak wajib itu. Kecuali nanti di sarahnya, yakni di kitab I'anatul Thalibin. Nanti teman-teman silakan periksa ya, bab sholat atau bab mengqadha sholat. Oke. Lalu orang itu sholat-sholat, kemudian Imam Tajuddin As-Subki ditegur. Anda ini kan bahrul ulum, samudera pengetahuan. Anda ini kan ulama. Kenapa tidak ditegur? Ini mengkodok sholatnya orang meninggal, tidak ada di Quran dan di hadis. Ini jelas bid'ah, ini bid'ah dalam agama. Apa kata Imam Tajuddin As-Subki? Bro, kepada sesama ulama itu, begini kisana, saya sengaja tidak melarangnya karena saya tidak ingin dianggap termasuk golongan orang seperti di dalam surat Al-Alaq, yakni Bismillahirrahmanirrahim, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Tidakkah kau melihat seseorang yang melarang 'abdan idza shalla? Ada orang yang melarang hamba sedang sholat. Siapa itu? Abu Jahal melarang abdan Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa sahbihi dhawil Qur'an. Salatullahi wa salam uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa sahbihi. Salamullahi warridwan ala man azzama al-Qur'an biqalbin khalisin wa muhibbir raghibil Qur'an fatuba man ta'allama wa ba'du 'allama al-Qur'an. Wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi وصحبه فيا إلهنا اجعلنا من الآهال في القرآن وزدنا علما نافعا ما علمتنا القرآن أمتنا في حسن الختام مع القبول بالقرآن وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام ذوي القرآن وصحبه. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Wassalatu wassalamu ala habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi an-nujmina ya amma ba'd. Mula-mula saya matur nuwun terima kasih kepada takmir Masjid Menara Kudus, kemudian segenap rekan saudara sahabat pengurus PCNU Kudus, teman-teman semua, ya Mas Akif yang fasilitasi untuk kita siaran langsung ngaji di kanal ini, ngaji tafsir tematik ini dari Masjid Menara Kudus yang istimewa. Semoga kita mendapat keberkahan dari Mbak Sunan Kudus, juga semua keluarganya, keturunannya, zuriyahnya, juga dari Kiai Haji Raden Asnawi. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita pada kesempatan ini adalah kecerdasan Qur'ani. Bagaimanakah kita mengambil keteladanan dari para nabi, para rasul, para sahabat, juga terutama dari kalangan ulama ya, khususnya tabi'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kasus tertentu yang sangat populer, yakni pada masa pemerintahan Nabi Daud ini, untuk membedakan bahwa jangan dikira para nabi atau para rasul yang Allah tidak anugerahkan kitab suci kepadanya itu sudah barang tentu ia kalah hebat daripada yang Allah anugerahkan kitab suci kepada mereka-mereka alaihissalam. Contoh, Nabi Daud alaihissalam, Allah menganugerahkan kitab Mazmur atau kitab Zabur kepadanya. Satu ketika beliau menjadi raja, ada dua orang bersengketa, yakni pemilik kebun dan pemilik ternak, kambing atau domba. Rupa-rupanya si pemilik domba ini memakan tanaman atau kebun si pemilik kebun. Maka dilaporkanlah kepada beliau Nabi Daud alaihissalam, diputuskanlah hukuman tertentu ya. Apa hukumannya? Yakni bahwa si pemilik domba, si pemilik kebun mengambil seluruh domba-domba yang memakan ternak itu lebih kurang 30 atau 40
domba. Ada yang katakan 300, ada yang katakan 400 ya. Walhasil banyak sekali domba itu. Begitu diputuskan, menurut beliau itu putusan yang adil. Tiba-tiba Nabi Sulaiman yang waktu itu umur 11 atau 12 tahun datang, "Bapak, apakah bisa dipertimbangkan keputusan itu?" Jadi artinya beliau melakukan tinjauan ulang lah ya. Mari kita baca Bismillahirrahmanirrahim, yakni pada surat Anbiya, yakni pada ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamna Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Apa saran dari Nabi Sulaiman? Ini ada ayat sebelumnya, pada ayat 78 berbunyi begini, wa Daud wa Sulaiman iz yahkumana fil harth iz nafashat fihi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin. Fihi qaulani. Ini pendapat Imam Al-Mawardi dalam tafsir An-Nukat wal Uyun. Ahaduha annahu kana zara'an waqa'at fihi al-ghanam lailan qalahu Qatadah. Jadi kebun tadi diserang oleh domba-domba pada malam hari ini, dan ini pendapat Imam Qatadah. Yang kedua, asani kana karman nabatat anaqiduhu qalahu Ibnu Mas'ud wa Suraih. Pendapat yang kedua. Kemudian Nabi Sulaiman mengajukan begini. Fafahamna Sulaiman ya. Kana muttafiqan lam yakhtalifa fihi. Ini pendapat pertama, dua orang nabi ini, Nabi Sulaiman yang masih muda, Nabi Dawud yang sudah raja, sudah rasul alaihi salam ya. Allah sudah anugerahkan kitab Zabur, tetapi putusannya dianggap Nabi Sulaiman kayaknya ini kurang tepat keputusan bapak ini ya. Allah memberikan hikmah. Hikmah ini dari ha, kaf, mim, hukum, hikmah, hakim. Maknanya adalah al-mana', membatasi. Orang kalau punya hikmah, maka dia menghalangi, merintangi, membatasi dirinya dari kezoliman, kebodohan. Orang kalau punya hukum, makna hukum adalah mana, membatasi, merintangi, menghalangi, maka dia terhindar dari kesewenang-wenangan, kezoliman atau penganiayaan terhadap orang lain. Maknanya undang-undang atau regulasi. Dan hakim adalah pembatas, pembeda, penentu ini hak batil ya. Baik, mana yang benar? Itu pertanyaan kita. Singkatnya, mana yang benar? Ini Allah memuji keduanya, keputusan dua orang nabi ini. Kullan ataina wa hukman wa ilman. Dua-duanya benar. Tetapi perhatikan mana bedanya. Fafahamnaha Sulaiman. Nabi Sulaiman lebih faqih. Nabi Sulaiman lebih pakar di bidang jurisprudensi Islam. Beliau lebih begawan meskipun masih muda. Itu artinya apa? Nabi Sulaiman tidak dianugerahi kitab suci. Dalam Tijanud Daruri ada 124 nabi ya disebutkan itu. Nabi Daud punya kitab suci. Jangan dikira Allah yang tidak anugerahkan kitab suci kepada mereka otomatis dia kalah hebat dibandingkan para nabi yang menerima kitab suci. Walhasil para nabi menerima suhuf semuanya. Baik, itu contoh dari kalangan para nabi. Mari kita perhatikan, ini kan contoh ya, contoh dari kalangan para nabi. Satu saja barusan kasus Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Daud. Ada kasus lagi begini, pada kasus yang sama. Ada dua orang ibu bersengketa mana anaknya A atau B. Kemudian Nabi Sulaiman katakan begini. Si ibu pertama yang mengklaim itu mendaku bayi adalah anaknya, nangis, pura-pura nangis, apa dan seterusnya. Kata Nabi Sulaiman, saya belah saja. Beliau langsung angkat pedang. Ini diceritakan beliau sudah umur 17 tahun, wakilah 19 tahun ya. Beliau sudah siap menggantikan ayahandanya. Begitu mau ditebas pakai pedang, kata si ibu yang mendaku itu anaknya, ya silahkan ditebas saja, enggak apa-apa Nabi Sulaiman itu. Lalu Nabi Sulaiman menjawab begini, engkau ibu macam apa? Ketika anakmu mau ditebas dipotong jadi dua, biar adil lah ya, biar enggak rebutan anak. Tapi engkau diam saja, engkau malah tertawa. Sementara ibu yang, jangan, lebih baik ibu ini mengaku anaknya dan saya rela anak ini tidak lagi menjadi anak saya. Maka ini kecerdasan nubuwah. Ini kecerdasan profetik. Sehingga oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Nabi Muhammad ini, para nabi, para rasul ya, digambarkan sebagai jamalul wajah, wajahnya indah. Jamalul qalb, hatinya indah sekali. Penuh belas asih, penuh yanzurunal ummah bi'ainir rahmah, memandang umat, merahmati, mencintai, mengasihi dan seterusnya. Namun demikian khusus nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah jamalul aql. Akalnya, argumentasinya, pandangan-pandangannya bisa diterima. Salah satu contoh lagi adalah Nabi Musa alaihissalam. Ketika Fir'aun dibantu oleh Haman memanah ke langit,
lalu berlumuran darah itu panahnya karena sudah disengaja direkayasa. Maka Fir'aun mengatakan, saya sudah membunuh Tuhan Sulaiman. Lalu pertanyaan Nabi Sulaiman, kalau engkau Tuhan, maka bapakmu siapa? Ini seketika Fir'aun, Ramses bin Meneftan, ada yang katakan bapak angkatnya, ada yang katakan kakak angkatnya, saudara angkatnya, terdiam, tidak bisa menjawab. Ini bukti bahwa para nabi ini adalah hujjatul munazirin, gudangnya argumentasi. Para nabi, para rasul adalah jamalul aql. Argumentasinya, penjelasannya tidak bisa ditolak oleh nalar, sehingga ini kata seorang ilmuwan namanya Karen Armstrong yang menulis buku History of God, ya Future of God, juga salah satunya menulis buku tentang Nabi Muhammad. Juga sejarawan Emily Durkheim yang menulis buku La Vie de Mahomet, Life of Muhammad. Beliau katakan begini, kalau ajaran Islam ditolak, ajaran Nabi Muhammad ditolak, bukan karena kecerdasan Nabi yang memberikan argumentasi penjelasan yang rasional, sehingga ada ujar-ujar ad-dinu aqlun, agama itu rasionalitas, faladina liman la aqla lahu, orang yang tidak mendaya gunakan mekanisme intelektualitasnya, ya dia dianggap tidak beragama. Bukan karena itu, kalau Islam ditolak oleh karena nanti merusak tatanan ekonomi, konstelasi politik, kebudayaan. Ekonomi bagaimana? Tidak ada lagi budak dan majikan. Politik bagaimana? Setiap orang dinilai sama di hadapan hukum. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian dalam budaya bagaimana? Setiap orang kalau haji pakai baju yang sama. Maka oleh karena mengancam ajaran Islam ini, kata Karen Armstrong, mengancam tatanan ekonomi, politik dan budaya, maka Islam ditolak. Jadi bukan, saudara-saudara, bukan semata kebenaran ajarannya, tetapi oleh karena kelak akan merusak tatanan ekonomi, tatanan budaya dan tatanan politik. Mari kita belajar dari kisah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini tidak kalah menarik ya dari Sayyidina Ali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pendapat Sayyidina Ali. Jadi begini. Satu ketika ada orang ya baru menikah lah ya, pasangan muda-mudi ini jomblo, aminkan saja supaya cepat nikah ya. Barokahnya Mbah Sunan Kudus ini dan Kiai Haji Raden Asnawi ya, salah satu pendiri dan penggerak Nahdlatul Ulama. Ini makamnya persis di belakang kita ini ya. Oke. Satu ketika ada orang bersengketa, jadi dua orang ya, jadi ya pasangan suami istri sudah menikah, dilalah menikah 6 bulan anaknya lahir. Maka gaduhlah kampung itu di Madinah itu, kemudian dicambuk saja, dirajam saja, ini pasti pelaku zina. Karena biasanya orang itu baru melahirkan setelah usia hamil, usia kehamilan, kandungan itu 7 bulan dan atau ditambah 7 bulan 70 hari atau 9 bulan 10 hari. Tetapi kok ini aneh, kasus 6 bulan lahir. Kemudian Sayyidina Ali bertanya kepada orang ini, Mas bro, betul Anda tidak berzina? Tidak Sayyidina Ali, saya berjanji, saya bersumpah demi Allah saya tidak berzina. Oke, orang ini benar, kata Sayyidina Ali. Orang-orang gaduhlah, para sahabat itu, sebahagian tabi'in gaduh itu. Kemudian kata Sayyidina Ali, saya bacakan ayat. Lalu Sayyidina Ali membacakan ayat begini. Bismillahirrahmanirrahim, pada surat Ahqaf ayat 15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsanan hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Orang hamil dan menyusui 30 bulan. Oke, ini dua ayat digabung ya. Ayat berikutnya adalah wa wassaynal insana, di surat Luqman ayat 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Jadi orang ini hamil fi amain, orang menyusui fi amain, orang menyusui 2 tahun. Itu di surat Luqman. Sementara di surat Ahqaf ayat 15 tadi menyusui, hamil dan menyusui 30 bulan. Ini kecerdasan Sayyidina Ali ya, sebagai babul ilm sihru Rasulillah Fatih Khaybar. Kecerdasan beliau ya, pada surat Ahqaf ayat 15 orang hamil dan menyusui 30 bulan. Pada surat Luqman 14 orang menyusui 2 tahun. Berarti 30 bulan ini berapa? Adalah 2 tahun plus 6 bulan. Berarti menyusui 2 tahun, hamil 6 bulan. Maka kata Sayyidina Ali, 2 ayat digabung ya. Luqman ayat 14, Ahqaf ayat 34. Luqman ayat 14, surat Ahqaf ayat 15. Digabung 2 ayat ini bahwa orang hamil itu minimum 6 bulan. Ini kan kecerdasan sahabat.
Makanya tidak setiap orang boleh berfatwa atas nama Quran. Quran itu qaf wal Qur'anil Majid. Majid itu 6 kali di Quran ya. Majid itu 4 kali di Quran. Innahu Hamidum Majid wal Qur'anil Majid dzul arsyil Majid bal huwa Qur'anum Majid. Majid ini maknanya adalah puncak, kesempurnaan yang di puncak, kebenaran yang sudah mencapai puncak, kemajuan, kecanggihan, kecerdasan yang di puncak, kemukjizatan Quran yang sudah di puncak. Maka menolak Quran berarti menolak kebenaran itu tadi. Sama dengan menolak Nabi atau menolak para Rasul alaihi wasallam, menolak risalahnya. Jadi kecerdasan Sayyidina Ali, 2 ayat pada surat Luqman dan Ahqaf. Di surat Luqman orang menyusui itu 2 tahun, di surat Ahqaf orang hamil menyusui 30 bulan. Digabung jadi satu. Oh, berarti di 2 ayat ini 2 tahun dan 30 bulan. Maka yang 6 bulan adalah masa kehamilan. Maka vonis dijatuhkan kepada orang tadi yang istrinya 6 bulan sudah melahirkan, masa kehamilan, divonis tidak berzina. Nah, baik. Satu lagi menarik. Ini saya temukan, ini pendapat Imam Tajuddin As-Subki. Imam Tajuddin As-Subki, kalau teman-teman, rekan-rekan, saudara-saudara ini, sahabat-sahabat pernah ngaji Al-Hikam Al-Athaiyah ya, lil Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandarani, Imam Tajuddin Ahmad Ibnu Athaillah Al-Iskandarani. Salah satu santri beliau dan kita bersanad kepadanya adalah Imam Tajuddin As-Subki. Suatu ketika begini, ada orang setelah ibunya meninggal, sholat rame-rame ini. Sholat, loh, orang-orang nanya, Anda sholat apa ini? Kalian sholat apa? Kalian siapa? Loh, saya ahli waris, saya keluarganya, putra-putrinya, anak cucunya ibu yang meninggal ini. Loh, kalian barusan sholat apa kok banyak? Saya atau kami mengkodok sholat ibu kami ini. Maka ada ulama katakan boleh kan mengkodok itu. Nah, oke, ini kecerdasan Imam Tajuddin As-Subki. Ini santrinya Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandarani ya. Al-Iskandarani ini santrinya Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi santrinya Imam Abul Hasan ya, Hasan Asy-Syadzili. Baik. Kemudian, dan ini disebutkan kalau dalam Fathul Mu'in itu tidak ada kewajiban kalau orang meninggal masih utang puasa, ahli waris wajib mengganti. Tapi kalau punya utang sholat tidak wajib itu. Kecuali nanti di sarahnya, yakni di kitab I'anatul Thalibin. Nanti teman-teman silakan periksa ya, bab sholat atau bab mengqadha sholat. Oke. Lalu orang itu sholat, kemudian Imam Tajuddin As-Subki ditegur. Anda ini kan bahrul ulum, samudera pengetahuan. Anda ini kan ulama. Kenapa enggak ditegur? Ini mengqadha sholatnya orang meninggal, enggak ada di Quran dan di hadis. Ini jelas bid'ah, ini bid'ah dalam agama. Apa kata Imam Tajuddin As-Subki? Bro, kepada sesama ulama itu. Begini kisana. Saya sengaja tidak melarangnya karena saya tidak ingin dianggap termasuk golongan orang seperti di dalam surat Al-Alaq, yakni Bismillahirrahmanirrahim, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Tidakkah kau melihat seseorang yang melarang 'abdan idza shalla? Ada orang yang melarang hamba sedang sholat. Siapa itu? Abu Jahal melarang 'abdan Nabi Muhammad. Dan ini setiap ada suara tanwin atau nun mati ini maknanya adalah agung ya. Dan kata Imam Asy-Syarawi, kalau nama tidak disebut gelar Abdan, Abdullah. Kan ada di mana? Di surat Jin itu loh. Ketika seorang Abdullah sholat, maknanya Nabi Muhammad, jin-jin mengelilingi di belakangnya. Lalu Nabi Muhammad berujar, saya tidak mempersekutukan Tuhan, saya hanya sembahyang, saya hanya mendoa. Ini kecerdasan Imam Tajuddin As-Subki. Sudahlah wong itu sholat saja kok, nggak usah dilarang, biarin saja. Diamnya Imam Tajuddin As-Subki dijadikan hukum oleh para ulama karena beliau mujtahid dalam mazhab Syafi'i, bahwa diamnya beliau dianggap satu kebenaran bahwa orang mengqadha sholatnya orang yang sudah meninggal boleh. Kenapa? Karena beliau tidak mau larang. Ini tuh sholat kok, baik saja. Saya tidak ingin termasuk golongan orang yang, kan orang tadi kan sahabat-sahabat beliau di kalangan para ulama, di hadis nggak ada, beliau langsung pakai Quran. Apa itu? Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Kamu ndak lihat orang yang melarang hamba itu seorang hamba sholat. Jadi saya tidak mau termasuk golongan orang yang melarang orang lain sholat. Toh ini sholat seandainya pun tidak wajib, ya sudah biarin saja, dia tetap dapat pahala kan? Karena yang dikerjakan itu sholat itu. Nah, ini kecerdasan para nabi, para sahabat, para tabi'in, para ulama ya. Ini walhasil tidak semua orang bebas berfatwa atas nama Quran. Makanya dahulu kan kebanyakan fatwa, lalu di stop di masa Imam Ghazali, stop ini kebanyakan. Nah, kemarin mau ada sertifikasi ulama, gaduh, padahal di Malaysia itu sudah lama, tahun 96. Di 26 negara ada artinya khotib Jumat itu tidak sembarangan orang.
Kalau dia merusak kebinekaan, merusak tatanan, tidak menghargai perbedaan mazhab atau perbedaan agama, maka dia dilarang untuk khutbah, apalagi ngasih fatwa. Perhatikan oknum-oknum ustadz di Indonesia, ya ustadz kunci Inggris lah itu. Ayatnya satu tapi multifungsi digunakan untuk menghakimi orang lain, menuduh kafir orang lain dan seterusnya. Bahkan ada fenomena ustadz hijrah itu pindah agama, cari makan di agama baru dengan cara menjelek-jelekkan agama lainnya. Saya tidak mau sebut ustadz siapa, tapi yang jelas banyak ustadz mu'alaf tiba-tiba dikasih panggung auto jadi ustadz, padahal baru belajar Islam kemarin sore. Cara cari makannya bagaimana? Langsung jadi koordinator umroh, menjelek-jelekkan agama lama, menjelek-jelekkan Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu dan seterusnya. Nah, fenomena ini harus kita hindari. Jadi pesan dari kecerdasan profetik adalah kita ini pewaris para nabi dari jalur kasab, dari jalur usaha. Kita ini pewaris para nabi dari jalur al-ulama warasatul anbiya. Oleh karena itu tidak sembarang orang boleh berfatwa atas nama Quran. Tidak sembarang orang boleh berfatwa atas nama agama. Kenapa? Karena begini, memang Islam ini fleksibel loh ya. Jadi pada kewajiban-kewajiban mahdhoh, ibadah personal, tidak usah dicari dalil, tidak ada illah di situ, adanya hanya hikmah. Pak, sholat maghrib kenapa 3 rakaat, asar kenapa 4 rakaat, kenapa waktunya jam sekian? Itu tidak ada alasan. Kalau mau laksanakan faman syaa fal yu'min wa man syaa fal yakfur. Tapi di luar ibadah itu boleh dicari illat dan hikmah. Ini kenapa babi haram, kenapa minuman haram, khamr, maisir, narkoba, judi. Ini bisa dicari dalilnya, rasionalisasinya. Nah sekarang orang tidak bisa bedakan mana putih keputihan, mana din, mana diniyah, mana agama, mana keagamaan. Bunga bank itu bukan agama, itu diniyah. Kemudian ya banyak lagi lah ya. Ya salah satunya itulah KPR apa kredit. Itu semua bukan agama tapi diniyah. Rokok itu bukan ranah agama tapi ranah diniyah. Dan kenapa Islam bukan din itu? Jadi kalau mau bedakan ya bedakan Islam dan keislaman beda, agama dan keagamaan beda, sama dengan putih dan keputihan kan beda itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan yang terakhir yang mau saya sampaikan begini. Islam ini diterima soleh likuli zaman karena ia adalah nilai. Maksud saya begini. Menutup aurat wajib, tapi batasnya kontroversi. Ini masih ikhtilaf. Menutup aurat pakai apa tidak ditentukan, caranya bagaimana tidak ditentukan. Jadi jangan katakan gamis, niqab, burkamu kena apa, itu hijab lebih baik daripada kerudung, lebih baik daripada kebaya. Belum tentu. Itu berpulang kepada kita. Sama dengan ziarah kubur, dia waktunya tidak ditentukan. Silakan jam berapa, caranya bagaimana, hatam Quran atau enggak, terserah itu. Tapi kok kenapa Al-Fatihah Pak? Kalau Anda mau silakan Al-Baqarah itu. Biar selesai baru besok selesai kan ya. Baik. Nah kemudian Islam ini bisa diterima karena setiap pribadi muslim punya hak veto untuk mengurangi, mereduksi hukum atau menganulir sama sekali. Ini hak veto ya. Contoh begini, wudhu itu wajib. Kalau saya mau sholat, baca Quran atau tawaf ya, saudara kita naik haji, semoga mabrur semua di seluruh dunia ya. Dan kita tidak lama akan menyusul mereka, amin ya. Dan yang jomblo ya cepat nyusul, yang banyak utang ya cepat nyusul apa dan semuanya itu. Ini barokahnya Mbah Wali Sunan Kudus ya, Sayyid Ja'far Shadiq bin Utsman Al-Hamadani. Kita punya hak veto. Jadi wudhu wajib. Kenapa? Karena saya mau sholat, mau baca Quran, mau tawaf. Tapi kalau di kaki saya ada borok, haram wudhu. Gantinya apa? Tayamum. Makan daging kambing, domba itu halal. Tapi kalau orang tertentu punya diabetes, punya gula darah, darah tinggi atau apa, atau stroke, malah haram. Jadi hukum ini bisa dianulir, direduksi, dikurangi, diturunkan kadarnya, atau dianulir, digugurkan sama sekali masing-masing muslim. Jadi hukum itu bukan bergantung kepada keadaan, bergantung kepada personal. Tidak melulu pada keadaan. Ini keadaan saya bagaimana? Haji wajib 1-2 tahun kemarin, tapi karena pandemi malah haram. Kenapa? Karena dalam maqasidus syariah dikatakan ada kewajiban hifdzun nafas, menjaga hak hidup, menjaga jiwa. Maka semua yang mengotori, merusak jiwa, mengancam jiwa haram. Hifdzuddin, semua yang merusak agama haram. Hifdzul akal, semua yang merusak akal, narkoba apa judi haram. Hifdzun nasl, semua yang merusak generasi apa game apa yang tidak karuan, yang macam-macam lah pokoknya merusak generasi dan haram. Bahkan hifdzul bi'ah ditambahkan, menjaga ekosistem, lingkungan. Hifdzul ird, menjaga dignity, kemuliaan seorang, budayanya, tradisinya dan lain-lain. Nah, ini mengindikasikan bahwa Islam ini soleh likuli zaman oleh karena masing-masing kita punya hak veto.
Sudah jelas-jelas babi haram, dalam keadaan tertentu bisa halal. Dalam keadaan tertentu malah wajib saya makan kalau tidak ada lagi. Ini membuktikan bahwa dan pada aspek ini kelak dibedakan syariat itu ada yang sawabit tetap tidak berubah, ada yang taghayyurat, ada yang berganti-ganti berubah-ubah. Apa syariat yang berganti yang berubah-ubah? Ya banyak contohnya. Sedekah pakai apa? Silahkan. Dalam kadar tertentu sedekah haram. La taj'al yadaka maghlulatan. Jangan sampai tanganmu terbelenggu di leher, maknanya pelit. Atau la tabsudha kullal basti, atau kamu jangan terlalu royal. Jangan terlalu loman atau dermawan pada siapapun. Nanti kamu menyesal, ya kan ada ayat. Contoh lagi, amputasi. Ini kan motong kaki orang, Pak. Menurut orang awam haram, tapi menurut dokter wajib. Kenapa? Karena menyelamatkan jiwanya. Nah, ini yang tahu begini kan pakar. Tidak semua orang yang tahu maknanya apa, yang layak berfatwa, tidak semua orang. Kalau fatwa soal kesehatan, libatkan para dokter. Fatwa soal ekonomi, libatkan para ekonom. Fatwa soal tata lingkungan, ekosistem, AMDAL, ya libatkan semua yang pakar di sana. Artinya ulama, pewaris para nabi ini tidak hanya ahli agama, tapi ahli di segala bidang. Ini saya kira catatan penting ya. Dan kalau kita sudah sampai di taraf ini, saya kira beragama itu sangat enak, sangat indah. Tidak ada lagi prasangka, karena semua masing-masing menuju jalan yang sama, kebenaran yang sama, yakni Islam rahmatan lil alamin. Adalah keliru kalau kita menganggap Islam semata-mata din, agama, religion, tapi Islam juga ilmu pengetahuan. Islam juga sistem sosial kemasyarakatan. Islam juga muamalat, Islam juga nilai-nilai luhur, yakni rahmatan lil alamin. Saya kira demikian. Apakah ada pertanyaan? Ada? Tidak ada ya. Baik, demikian ini sore ini kita ngaji istimewa dari Masjid Menara Kudus. Semoga kita mendapatkan keberkahan beliau, para zuriyahnya, keluarganya, semua ahli kubur di sini, semua peziarah yang datang, juga keberkahan saudara kita yang sedang naik haji di seluruh dunia, juga barokahnya Kiai Haji Raden Asnawi ya, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, juga para muassisin Nahdlatul Ulama, dan kita semua senang ngaji, dapat futuh. Futuh ini maknanya kita ngaji 1 dapat barokah, jadi 3, jadi 6, jadi 10 ya. Banyak sekali barokahnya. Saya kira demikian, semoga dicahayai oleh Quran, bertambah kecintaan kita kepada Quran, kepada ilmu, kepada Indonesia, bertambah kecintaan kita kepada kemanusiaan. Kita sudahi dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم فيك لا الطريق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.